Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah Zoom malam ini. Kau rohi hamba-Mu Pak Gunawan untuk membawakan firman pada malam ini. Kiranya firman yang dibawakan akan berkenan pada kami. Kau berkati juga ibadah malam ini melalui Zoom dan dari awal, pertengahan hingga akhir agar berjalan dengan lancar. Doa ini kuserahkan dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yakin Kau hadir di tempat ini, Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu yang semata ada di Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
percaya kau ada di sini. Oh, haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Suara saya cukup jelas? Oke. Maka kami minta saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapak di sorga. Melalui Roh Kudus-Mu untuk memenuhi kami di tempat ini, masing-masing di rumah kami ya Bapak. Kami minta Engkau penuhi kami dari ujung kepala kami sampai dengan ujung kaki kami. Setiap kami menarik nafas kami merasakan bahwa Engkau masuk ke dalam hidup kami. Memenuhi kami semua ya Bapa, menyentuh tubuh badani kami, sehingga kami merasakan Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran-Mu, tolong hamba-Mu, tolong kami semua ini, tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa, sehingga kami mengerti apa yang Kau mau, dan kami dapat melakukannya, sehingga hidup kami akan berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang percaya kita katakan amin. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau kesaksian, silahkan. Ya, biasa kalau hari Rebo biasanya kalau ada yang mau kesaksian bisa mengacungkan tangan. Terus kemudian kalau mau silakan bersaksi. Ada? Saya tunggu sampai setengah jam ya. Kalau Anda ada, yuk kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Yes. Sudah tampak ya. Matius 11 ayat 20 sampai 24 ya. Kalau kelihatan acungkan tangan ya. Kelihatan Bapak Ibu Saudara? Tampil di layar Bapak Ibu. Jelas kalau portrait, kalau Anda taruh handphone Anda portrait, istilahnya itu berdiri, mungkin akan Raymond dan Lingling mau bersaksi ya? Oke, silakan Bapak Raymond dan Lingling kalau mau bersaksi dulu. Saya tutup dulu. Ya, silakan. Kok Gunawan kepencet? Iya, saya cuma mau nandai kalau tulisannya jelas.
Oh gitu. Oke. Saya pikir mau bersaksi karena ulang tahun ya. Oke, kalau gitu kita kembali lagi ya. Screen share lagi. Ya, jelas ya. Matius 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Ya, saya akan bacakan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ya, kita lanjutkan. Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Kelanjutannya ya tadi ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, saya akan ulangi lagi yang ini. Jadi pada bagian yang pertama, Yesus itu mengecam ya. Mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat. Yaitu kota pertama, Korasim, kedua, Betsaida, ketiga, Kapernaum. Kota-kota ini adalah kota-kota yang pertama kali Yesus itu melakukan mujizat-mujizatnya. Tetapi dikatakan Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, bertobatnya dari hal apa? Ya, sayang ya nggak di gereja gitu ya. Kalau di gereja itu saya bisa mendengar pendapat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan ya. Padahal ini adalah kota-kota orang Yahudi, Korasim, Betsaida, Kapernaum. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hukum Taurat, mengikuti Allah Israel. Mereka itu kenal Allah Israel, tetapi dikatakan tidak bertobat ya. Yesus itu datang ke sana melakukan banyak mujizat dan tidak hanya melakukan mujizat, tetapi Yesus pun juga mengajarkan tentang kerajaan Allah, tentang berita Injil ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, harus tahu bahwa Yesus itu bicara tentang kerajaan sorga, berbicara tentang kerajaan Injil, berbicara tentang Injil, berita kabar gembira, tetapi mereka tidak mau menerima sehingga dikatakan tidak bertobat. Maka Yesus kemudian setelah mengecam itu berkata, aku bersyukur, Yesus bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi, yang berkenan kepada Bapa itu adalah yang mana? Yang orang bijak dan orang pandai, tetapi kepada
atau kepada orang kecil. Ternyata yang berkenan kepada Bapa adalah orang kecil. Padahal kita ini pengen semua jadi orang bijak dan orang pandai, Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan. Jadi kalau Yesus bilang, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, Yesus sesungguhnya kata-katanya ini adalah kata-kata sindiran, ya. Yesus itu juga punya sense of humor, ya, suka bergurau dan dia mengatakan hal-hal kalimat-kalimat yang dicatat oleh rasul-rasul, oleh penulis Injil itu kadang-kadang kata-katanya tidak secara jelas mengatakan sesungguhnya seperti itu, tetapi seringkali juga menyindir, dan ini adalah salah satunya, ya. Orang bijak dan orang pandai. Siapa sih yang nggak mau jadi bijak dan orang pandai? Tetapi orang bijak dan orang pandai itu adalah orang-orang di Korasim, orang-orang di Betsaida, orang-orang di Kapernaum yang tidak bertobat, yang tidak menerima Injil kasih karunia. Mereka punya hukum Taurat, tetapi mereka tidak mau menerima Yesus walaupun Yesus melakukan banyak mujizat, ya. Mereka punya hukum Taurat. Mereka itu adalah orang bijak dan orang pandai, tapi versi mereka, ya. Ingat ya Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan, orang bijak dan orang pandai yang di sini bukan orang yang bijak dan pandai di pandangan Bapa di sorga, tetapi di pandangan mereka sendiri. Dan engkau nyatakan kepada orang kecilnya di dalam pandangannya siapa? Pandangan Bapa di sorga atau pandangan manusia? Yang dikatakan di sini adalah yang kalau orang bijak dan orang pandai itu adalah di dalam pandangan manusia, orang kecilnya juga di dalam pandangan manusia. Tetapi apa yang dipandang kecil oleh orang-orang di dunia ini dikatakan itulah yang berkenan kepada Bapa. Jangan lupa ya, waktu itu Daud kecil, kemerah-merahan, tetapi dikatakan, wah aku berkenan kepada dia, bukan kepada yang besar, yang gagah seperti kakak-kakaknya, ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ingat, sudah belajar kemarin dari Pak Hendra mengenal ini adalah salah satunya adalah ginosko, ya, satu hubungan yang intim, bukan cuma kenal, ya tahu gitu aja, tidak, tetapi ada hubungan yang intim, hubungan yang istilahnya itu seperti suami dan istri, seperti ayah sama anak gitu ya. Sungguh-sungguh ada hubungan yang dekat ya. Setelah itu dikatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, ayat yang sering kita dengar. Kalau kita ikut Yesus, maka kita akan enak dan nyaman. Setuju Bapak Ibu Saudara? Yang setuju silahkan angkat tangan ya. Saya setuju. Ikut Yesus harusnya membuat kita itu enak dan tidak berbeban berat. Ya, maka dikatakan ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yang kepada Yesus yang mau datang siapa? Yang bijak dan pandai, tetapi orang kecil. Yang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang dipandang orang-orang kecil. Orang-orang yang percaya kepada berita Injil, yang percaya kepada perkataan Yesus, tidak seperti kota Korasim, tidak seperti kota Betsaida atau Kapernaum, walaupun di sana Yesus banyak melakukan mujizat. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ya,
kota-kota tersebut tidak mau bertobat. Tidak bertobat itu adalah tegar tengkuk ya. 2 Tawarik 30 ayat 8 dikatakan, sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Jadi dikatakan waktu itu, dikatakan jangan tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Kalau sekarang beritanya adalah serahkanlah dirimu, percaya kepada Yesus. Bukan cuma percaya, walaupun kita sudah mengalami banyak mujizat, seperti tadi ini ya, sudah banyak melakukan mujizat, kita kan sudah terima banyak mujizat ya, tetapi tidak bertobat, kita masih punya kebenaran kita sendiri, kita tidak ikut kerajaan sorga. Maka kita dikatakan tidak bertobat itu adalah tegar tengkuk. Ini ya, tegar tengkuk itu, tengkuknya itu ya gimana ya Bapak Saudara ya, belakang leher kita ini dan bahu-bahu kita ini jadinya seperti keras gitu ya, mungkin seperti kolesterolan gitu ya, dan butuh pijat. Nah, tidak bertobat, tegar tengkuk, kepala batu, bersih tegang, leher, itu kalau kita baca di Perjanjian Lama. Ya, orang-orang seperti itu seperti gini. Ya. Ini kan kalau Anda seperti sapi, nah ini seperti sapi ya, ini ada tulisannya sapi loh ini ya, bukan orang loh ya. Ya, dipasangi kuk atau yuk di sini ya. Kemudian dikasih kayu ini, kemudian bisa digunakan untuk membajak. Ini butuh tengkuk yang bagaimana? Ini butuh tengkuk yang keras, Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Ya, kalau tengkuknya enggak keras, enggak bisa untuk dipasangi yuk dan menarik ya. Sudah copot duluan. Jadi ada binatang-binatang yang tegar tengkuk seperti begini supaya bisa dikendalikan ya. Seperti begini Bapak Ibu Saudara. Ini gandar atau kuk juga seperti begini ya. Ini ada bebannya ya. Ini orang-orang ini ngambil apa? Ngambil air ya. Ambil air ya, ingat tadi itu ya, nanti ya, mengambil air. Oke. Ulangan 28 ayat 48 itu bicara 2 hal. Yang pertama ulangan 28 bagian pertama bicara tentang berkat kalau mengikuti Tuhan. Yang bagian yang kedua berkata tentang kutuk kalau kita memberontak terhadap Tuhan ya. Bunyinya salah satunya adalah maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Ya, jadi dikasih kuk besi ke atas tengkukmu. Itu kalau tengkuk kita bagaimana? Tegar tengkuk ya. Ini hari ini banyak ayatnya. Jadi kalau mulai mengantuk, sekali lagi Tuhan juga memberkati orang-orang yang tidur pada saat mendengar firman Tuhan ya. Oke. Sekarang ini adalah gambarnya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dikenakan kuk, dia pakai kuknya sapi seperti tadi itu dia pakai. Karena disuruh oleh Tuhan untuk melambangkan orang Israel nanti akan mengenakan kuk perhambaan Raja Babel ya atau Nebukadnezar. Jadi walaupun
Nabi Yeremia ini sudah pakai kuk seperti gini, menunjukkan kepada Raja-Raja Yoyakim, menunjukkan kepada Raja Sedekia, tetapi mereka tidak mau bertobat. Akibatnya mereka kemudian menjadi hamba kepada Raja Nebukadnezar. Kerajaan Yehuda, Yerusalem, Bait Suci dihancurkan dan kemudian mereka dibuang ke tanah Babel, ya. Sampai kemudian Nehemia, ini ya, sebelahnya ada firman-nya Nehemia 9 ayat 36 sampai dengan 37 berkata, "Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak, ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar." Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau Anda tegar tengkuk, maka Anda seperti domba ini, seperti sapi ini, Anda akan dipasangi yuk atau kuk, ya. Kemudian disuruh membajak dan ada orang yang mengendalikan Anda. Ingat, kalau Anda adalah hamba, maka Anda adalah orang yang dikalahkan oleh musuh. Ini ingat, lihat, musuh, ya. Menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Apa yang sekarang ini menghambakan kita? Uang, pekerjaan, keluarga. Kita ini disetir oleh itu semua. Ingat ya, yang kalau jadi hamba, maka kita disetir oleh Tuhan kita. Apakah hutang kita, apakah urusan keluarga kita, apakah kesehatan kita, itu yang nyetir kita, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ya, kenapa bisa seperti begitu? Maka Anda harus tahu ya, tadi nih ya, ini loh model cooknya. Bukan modelnya seperti begini. Satu Tuhan, satu kita. Satu gurunya, satu muridnya. Ini kan kita selama ini diajar seperti itu. Enak ya. Seperti ini. Satu misalkan yang nakal, satu yang baik gitu ya. Situ keledai, satu sapi gitu ya. Terus kemudian kita ngangkat seperti Tuhan Yesus jalan bersama sama. Yang di sini bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Di Galatia 5 ayat 1 sampai 14, kalau Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan baca semua, kita akan lihat ya. Saya cuma nulis 5 ayat ini supaya nggak banyak yang lebih ngantuk lagi ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ingat tadi kalau kita jadi hamba, tentu saja tidak merdeka. Kita diperbudak, diperhamba. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tegar tengkuk, maka Anda dikenakan kuk perhambaan. Leher Anda, tengkuk Anda siap untuk memakai kuk, ya, dan Anda menjadi hamba. Kemudian Paulus jelaskan apa itu kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kuk perhambaan di sini adalah kuk perhambaan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Jadi ikut Yesus, itu Yesus mau melepaskan kita, memerdekakan kita dari kuk perhambaan hukum Taurat, supaya kita hidup di dalam kasih
karunia. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi ingat ya, kuk perhambaan itu adalah hukum Taurat, ya. Hukum Taurat bunyi apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang yang jahat dibalas juga jahat. Orang yang baik kita balas baik. Menabur baik akan menuai juga yang baik. Tetapi Tuhan mau kita naik tingkat, tidak lagi hidup dalam hukum Taurat saja, tetapi naik level kepada kasih karunia. Kalau mata ganti mata, kita malah harus mengampuni. Gigi ganti gigi, kita malah harus mengasihi. Jahat balas jahat, enggak. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita malah harus memberkati. Baik dibalas baik. Kalau di dalam kasih karunia orang baik kepada Anda balas lebih baik lagi berkali-kali lipat. Ya, kalau menabur akan menuai, maka kalau di dalam kasih karunia Anda menabur dan membiarkan orang lain menuai. Enak enggak enak? Enggak enak ini semua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ini semua tidak enak. Ya, ingat ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ikut hukum Taurat ini lebih mudah daripada ikut kasih karunia. Kalau kasih karunia disuruh mengampuni, ya ada yang bisa mengampuni 100% di sini? Ada yang bisa mengasihi 100%? Ada yang orang jahat kita balas baik? Bisa? Kalau Anda bisa, artinya Anda mulai hidup di dalam kasih karunia. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus itu bangkit dan membebaskan kita dari kuk perhambaan. Kuk perhambaan apa? Hukum Taurat. Ingat ya tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita ini mau dilepaskan dari kuk ini loh. Yang dikatakan di sini, kuk yang dipasang oleh Yesus itu enak dan bebannya ringan. Kalau seperti ini enak atau berat? Ini sangat berat bagi sapi ini. Ya mungkin bagi sapi sudah terbiasa ya, tapi kalau sapi ini kira-kira digantikan sama Anda, atau disuruh membajak seperti itu, ya gimana ya? Atau Anda jadi seperti begini. Sekarang kan kalau kita hidup dalam kasih karunia itu kan seolah-olah Anda punya pompa air gitu ya. Saya nggak nemu gambarnya pompa air yang bagus ya. Nanti pikirnya jualan pompa. Jadi ini lihat, orang-orang ini harus jalan jauh. Anak ini harus jalan jauh untuk bisa ngambil air. Tapi kalau Anda hidup dalam kasih karunia, kita adalah Rehobot. Punya sumur sendiri. Ya, ingat ya, kita ini adalah Rehobot. Rehobot adalah nama dari sumurnya Ishak. Ya, ingat ya. Ketika pertama kali Ishak ada di tanahnya tempatnya Abimelekh, di tanah orang Filistin sana, maka ketika dia menjadi kaya karena menabur di tempat yang kering, seperti yang kita bicarakan di khotbah saya yang sebelumnya, dia malah menjadi kaya. Ketika dia kaya, dia punya banyak ternak. Ketika punya banyak ternak, tentu butuh sumur untuk jadi sumber air, supaya kalau ngambil air, jangan jauh-jauh, supaya ternaknya juga minumnya gampang. Maka dia menggali sumur, dan sumur yang pertama ternyata malah diakui oleh orang Filistin, diambil oleh orang Filistin. Maka sumur itu dinamai Sitna, ya. Ingat ya. Kemudian dia menggali lagi sumur yang kedua karena dia tidak mau ribut-ribut, dia tidak mau ramai-ramai. Dia ngalah, Bapak Ibu Saudara. Dia buat lagi sumur yang kedua, ternyata masih diminta lagi sama orang Filistin karena iri hati, ya. Maka sumur yang kedua dinamai Sitna.
resek. Kemudian yang ketiga, dia gali lagi ya, 2 kali gagal diambil, dia tidak putus asa, dia gali sumur lagi yang ketiga, dan yang ketiga itu dinamai Rehobot karena sudah tidak ada lagi yang gegeran. Mungkin karena orang-orang Filistin berpikir, setiap kali geger, memang dapat sumurnya, ternyata Ishak menggali sumur lebih bagus lagi. Yang lama-lama kering, yang ada hanya terakhir Rehobot. Jadi diambil pun lama-lama kering, Ishaknya gali lagi, dapat lagi. Ya, itulah Rehobot. Masih ada tempat, artinya. Masih ada kesempatan. Selalu mau mengalah, selalu mau membalas yang jahat dengan yang baik. Ya, ingat ya Bapak Saudara, Rehobot. Jadi Anda tidak perlu mikul seperti begini, jalan jauh. Ikut Yesus itu ya harusnya memang enak. Bebannya ringan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tidak menjadi berat. Ya, ikut Yesus itu harusnya enak, tidak berat. Ya, enak, bebannya adalah ringan. Tidak seperti ini. Ingat ya, cooknya itu modelnya seperti begini, bukan seperti ini. Maka sesungguhnya cook yang seperti apa yang dipikul oleh Yesus, cooknya adalah seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, cook yang dipikul Tuhan Yesus itu adalah salib. Lihat modelnya cook. Lihat modelnya ini. Anda akan lihat ya, beda. Mirip tidak? Mirip enggak dengan yang ini? Ini loh yang dipikul oleh Yesus untuk kita. Salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kuk yang dipikul Tuhan Yesus itu adalah salib, ya. Jadi ketika Yesus bilang kepada kita, jangan tegar tengkuk, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus nyuruh kita pikul apa? Pikul salibnya Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itu yang harusnya kita pikul. Ya, ini loh yang harus kita pikul, salib yang harus kita pikul. Kita ini pikul salib seperti apa? Yang disuruh Yesus ini loh. Berat ya ini seharusnya ya. Tapi Yesus bilang, ini enak, ini ringan. Dia bilang gitu, jiwamu akan mendapat kelegaan. Ini loh sebetulnya salib yang enak. Kenapa kok salib ini enak? Nanti saya akan jelaskan. Ya, kelihatannya enggak enak loh ini. Enak yang ini. Ini loh, salibnya dipakai di sini ya. Ya, salibnya bagus ini ya. Cuma dikalungkan saja ya, bukan dipikul seperti ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bilang tentang kuk, Yesus itu bicara ini. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Kalau Anda dikenakan kuk, ya, seperti ini, dikenakan kuk seperti ini, kira-kira Anda makin lama makin bungkuk, atau Anda akan makin tegak? Makin bungkuk, Bapak Saudara. Makanya nggak heran,
orang makin tua, seringkali makin bungkuk. Kenapa? Karena bebannya tambah banyak, aturannya tambah banyak, yang ada di dalam pikiran dan perasaannya tambah banyak. Rasanya dia menatap masa depan itu bagaimana? Gelap. Ya, dia rasa beban itu sangat berat. Makanya bungkuk, Bapak Ibu Saudara. Rasanya bahunya capek. Seringkali orang tua itu bahunya, leher belakangnya, tengkuknya keras-keras. Mereka bilang kolesterol, Pak Gunawan. Ya, karena sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Karena mereka dikenakan kuk perhambaan. Ingat, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, lihat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, jahat balas jahat, baik balas baik, menabur akan menuai. Lebih gampang dilakukan daripada mengampuni, mengasihi, memberkati, dan lain sebagainya dalam kasih karunia. Betul kan? Kalau Anda dibalas jahat atas segala perbuatan baik Anda bisa mengampuni? Nggak bisa, berat. Saya katakan itu berat. Dan itulah seharusnya yang kita pikul. Itu loh salib kita. Salib ini bukan bicara tentang penganiayaan nanti, bahwa kita akan dianiaya oleh di akhir zaman. Memang betul, tapi sebelum itu, kita ini harus bisa hidup dalam kasih karunia, dan hidup dalam kasih karunia itu tidak gampang. Seperti ini loh, pikulane kuk Yesus ini. Ketika Yesus memikul kuk ini, dia naik di atas kayu salib mencapai kemenangan dan berkata selesai. Sebelum selesai, orang itu masih akan bilang sama dia begini, kalau engkau Tuhan, turun dari atas kayu salib itu, supaya kami percaya. Turun, kalau betul engkau itu Mesias. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Sama sekali Yesus tidak bicara apa-apa. Padahal dia mati untuk orang yang bilang seperti itu. Dia menebus orang yang menghina dia di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Demikian juga kita. Ketika kita berbuat baik, dibalas jahat, tapi kita mau mengampuni. Sulit enggak? Itu seperti Yesus memikul kuknya. Dan itu yang Yesus mau kita pikul juga. Dulu kita pikul hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi yang sekarang harusnya kita pikul adalah kasih karunia salibnya Yesus. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, salib kita tidak akan sebesar Kristus. Karena apa? Segala tuntutan hukum Taurat sudah dipakukan pada kayu salib dan sudah dibayar lunas oleh Yesus. Sehingga seharusnya salibnya ringan, kecil, seperti orang ini yang pakai salib ini, ya. Vin Diesel ini, ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, seharusnya kita hidup di dalam kasih karunia. Apa itu hidup di dalam kasih karunia? Ketika Yesus bicara tentang kuk, dia mau bicara ini. Di Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau
patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa ini? Yesus. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka ketika Yesus bicara tentang kuk, dia tidak bicara tentang kuknya yang model seperti ini. Tetapi dia bicara tentang kuknya ini yang dia pikul. Dia memenuhi apa yang dikatakan di Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Sebab kuk yang menekan kita dan gandar yang di atas bahu kita serta tongkat yang menindas kita telah Yesus patahkan sehingga kita bisa hidup dalam kasih karunia. Sebab sebab salib yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ingat tadi dikatakan orang yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Orang yang hidupnya dalam kasih karunia akan menerima janji Yesus itu, dia akan lihat hidupnya akan terang. Dia akan lihat bahwa masa depannya yang kelihatannya bagi orang-orang lain suram, dia sendiri tahu bahwa masa depannya adalah masa depan yang terang. Ini orang yang hidup dalam kasih karunia. Yesaya 9 ayat yang kedua tadi yang kita baca. Tuhan menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar, seperti sukacita di waktu panen. Ya, ini gambarnya Pak Jokowi sama Gubernur NTB waktu itu panen di lahan yang kering ya, panen jagung ya, jagungnya jagung hibrida seperti itu ya. Di tempat yang kering bisa panen raya dengan sangat luar biasa. Tuhan itu mau menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar, seperti sukacita di waktu panen, bahkan pada saat pandemi corona seperti ini ya. Lihat, tanahnya ini kering. Kita ini pandemi saat ini harusnya kering ya, betul ya Bapak Saudara ya? Harusnya kering. Tapi kalau Anda hidup dalam kasih karunia, Anda akan panen. Anda akan bersorak-sorak dan bersukacita sangat besar, seperti sukacita waktu panen. Ingat ya, kalau hidup dalam kasih karunia, mau pikul kuknya Yesus ini. Ya, ingat, hidup dalam kasih karunia ini tidak mudah, berat. Anda kalau ditikam dari belakang oleh orang yang sering Anda bantu, rasanya gimana? Sakit ya? Anda akan katakan, aku akan balas lebih lagi. Sering kali saya katakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya katakan, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan kita. Karena kita mau memberi kesempatan yang kedua. Kita mau mengampuni. Ya, gigi ganti gigi. Kita malah mengasihi. Ini loh yang harusnya kita pikul. Dan Yesus mau katakan, kalau kamu memikul salibku ini, mikul kasih karunia ini, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa yang dijanjikan di Yesaya 9 tadi, ayat 1 sampai 6, tentang panen ini akan terjadi dalam hidup Anda. Kenapa? Karena Anda tidak lagi hidup dalam perhambaan,
tapi Anda akan hidup dalam kemenangan. Masa depan Anda yang kelihatannya suram di dalam pandemi saat ini akan terang. Orang yang berjalan dalam kegelapan, atasnya terang bersinar. Kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ganti dengan kuknya Yesus. Salib itu, yaitu kasih karunia. Salib kita tidak akan sebesar Yesus, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Makanya Yesus itu ketika dia katakan, jangan ikut di dalam putaran dunia, menabur menuai. Maka kita akan menuai apa yang orang lain tabur dan kita pun membiarkan orang lain menuai apa yang kita sudah taburkan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, menabur menuai itu hukum dunia. Ya. Tapi kalau Anda hidup dalam kasih karunia seperti Yesus, maka Anda akan mengubah air jadi anggur. Ya apa pikiran Anda? Ya apa ilmu pengetahuan mengubah air jadi anggur? Bagaimana orang bisa berjalan di atas air? Itu orang-orang yang hidupnya tidak dalam hukum Taurat, orang-orang yang hidupnya di atas hukum Taurat, orang-orang yang hidupnya tidak sama seperti dunia. Orang-orang yang hidupnya di atas natur dunia. Makanya disebut supranatural. Bagaimana mungkin tidak minum jamu, orang sembuh ketika ditumpangi tangan? Bagaimana mungkin orang lumpuh tidak dikasih stem cell, tidak diganti otot-ototnya, tapi dijamah, didoakan, bisa bangkit berdiri? Itu kalau bukan orang yang hidupnya di luar putaran dunia. Dan itu adalah Yesus, dan itu adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Orang-orang yang tidak mau hidup di dalam kuk hukum Taurat, tetapi mau hidup di dalam kasih karunia. Jangan ada yang bilang loh ya, wah kalau gitu kita tidak perlu melakukan hukum Taurat ya. Keliru. Kita melakukan hukum Taurat malah lebih baik daripada hukum Taurat. Kita ini kalau hidup dalam kasih karunia, Anda naik level dari melakukan hukum Taurat, naik level lagi. Anda tidak mungkin melanggar hukum Taurat ketika Anda hidup dalam kasih karunia. Karena seluruh hukum Taurat bicara tentang kasih. Seluruh hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, ada kalimat selanjutnya yang seringkali tidak dikutip. Dan hukum kedua yang sama pentingnya dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi, mana yang lebih penting, nomor 1 atau nomor 2? Keduanya mengasihi Allah sama pentingnya dengan mengasihi sesama manusia. Adalah tidak mungkin Anda mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau Anda tidak mengasihi sesama Anda manusia. Makanya Yesus bilang melalui surat Yohanes, barang siapa yang membenci musuhnya, membenci sesamanya, dia adalah pembunuh manusia. Anda benci aja, sudah dianggap sebagai pembunuh kalau di dalam hukum kasih karunia. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan di khotbah yang lalu, ketika orang benci kepada sesamanya, dia mau di dalam pikirannya bahwa orang yang dia benci
dilenyapkan dari hidupnya. Jadi artinya orang itu harus bagaimana? Harus mati ya, luar biasa. Tetapi kalau kita mau hidup dalam kasih karunia, tidak tegar tengkuk seperti tadi, yang tadi kita baca, orang-orang yang tidak bertobat seperti orang Korazim, Betsaida, Kapernaum, walaupun di sana Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya, tapi mereka tidak bertobat, tidak mau menerima berita Injil, cuma mau terima mujizatnya. Maaf Bapak Ibu Saudara, Anda akan dipasangi kuk karena Anda tegar tengkuk ya. Anda akan jadi hamba dan dunia ini yang akan mengendalikan Anda. Tetapi ketika Anda mau hidup dalam kasih karunia, maka Anda akan panen. Anda akan hidup dalam terang. Sama-sama kerja, sama-sama menabur, tapi di lahan kering Anda akan menuai begitu banyak. Sama-sama ikut Yesus, tapi kalau satu tetap di dalam hukum Taurat, tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi, Anda percuma, Anda tidak merasakan kelimpahan, Anda tidak merasakan sukacita yang besar seperti di waktu panen. Sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ingat, Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, sehingga di bumi seperti di sorga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Ketika kami punya makanan kami yang lebih, kami akan bagi kepada yang tidak punya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, sebab kami sudah mengampuni dan mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kami, karena kami mau hidup dalam kasih karunia. Maka seperti yang dikatakan Yesaya 10 ayat 27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Amin. Tuhan akan membuat kita tidak menjadi budak, karena Dia telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kita berjalan tegak sampai usia tua Anda. Amin. Anda akan tetap sehat. Amin. Sampai usia tua Anda tidak akan bungkuk. Sampai usia tua Anda akan hidup dalam kelimpahan. Hidup seperti orang yang selalu panen, walaupun tanahnya kering. Anda akan hidup di dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak-Ibu Saudara, maka kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa di sorga, maka ketika Engkau katakan pikul kuk yang kupasang, maka sesungguhnya kami pun bersedia untuk memikul salib-Mu ya Bapa. Ketika kami memikul salib-Mu, hidup di dalam kasih karunia-Mu, itu kelihatannya berat. Saat kami pertama-tama tidak terbiasa untuk mengampuni. Saat kami tidak terbiasa untuk mengasihi. Tetapi ketika kami mau belajar untuk memikul salib itu, maka kami akan lihat
terjadi mujizat di dalam hidup kami. Terjadi pemulihan di dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami. Kami akan hidup lebih nyaman, lebih ringan, lebih enak ketika kami bekerja sedikit, kami menerima hasil yang begitu berlimpah. Ketika kami tidur pun, Engkau tetap memberkati kami. Bukan berarti kami malas-malasan, tetapi mulai saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, yang semula cuma menghasilkan sedikit dalam setiap pekerjaan kami, bagi kami ya Bapa, yang bersedia untuk hidup dalam kasih karunia-Mu, maka yang semula cuma sedikit, saat ini juga ketika kami mau mengampuni dan mengasihi, maka hasil yang kami bawa pulang akan menjadi luar biasa banyak. Yang semula kami harus bersusah payah untuk mendapatkan hasil, untuk mengambil air dengan tempat yang begitu jauh, maka saat ini Engkau sediakan Rehobot, Engkau sediakan sumur, Engkau sediakan sumber penghasilan yang memberikan hasil tanpa henti. Bahkan kami dapat memberkati orang-orang lain di sekitar kami. Kami menjadi berkat karena kami mau hidup di dalam kasih karunia-Mu. Kami tidak tegar tengkuk, kami tidak membalas yang jahat dengan jahat, tetapi kami balas yang jahat dengan baik. Maka kami akan lihat air berubah menjadi anggur. Kami akan berjalan di tengah-tengah air seperti juga Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami bekerja, hasilnya akan luar biasa. Ketika kami tumpang tangan, maka orang sakit pun menjadi sembuh. Diri kami menjadi sembuh, keluarga kami menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kami hidup di dalam kasih karunia-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu, anak-Mu ini lepaskan berkat kepada setiap anak-anak-Mu saat ini yang mau hidup di dalam kasih karunia-Mu, makan bersukacita waktu keadaan kering sekalipun akan tetap panen dengan luar biasa. Kelihatannya gelap akan terang, dan masa depan yang kelihatannya sangat suram akan menjadi terang, mengalahkan rembang tengah hari. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang percaya, kita katakan amin. Pengumuman GAB Rehobot sepekan. Ibadah Zoom Minggu pada tanggal 18 Oktober 2020, pembicara Bapak Paul Heri. Ibadah doa malam pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 7:30 dibawakan oleh Pendeta Muda Hendra. Sekian pengumuman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Di dalam-Mu kami tenang. Sebab Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami ingin mengirim Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku,
Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya hidupku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
seumur hidup kami Tuhan. Itulah kerinduan kami. Sebab Engkau Allah kami yang hidup, yang kami sembah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sampai di akhir acara. Kita kembali tundukkan kepala dan kami mengucap syukur, berdoa. Tuhan, kami percaya malam hari ini kami hadir tidak akan sia-sia Tuhan. Malam hari ini Tuhan berikan jalan kepada setiap kami yang hadir. Tuhan memberikan kami pengertian untuk Engkau mau mencapai lebih dalam hidupmu. Apa yang belum terlaksana, yang pekerjaanmu tidak lancar, yang mana keuanganmu kurang, malam hari ini Tuhan kasih jalan untuk membuat setiap kami satu terobosan di dalam kehidupan ini, yaitu hidup di dalam kasih karunia. Seperti halnya Yesus hidup di dalam kasih karunia, Yesus turun ke dunia sudah memberikan contoh untuk setiap kami. Apa yang Bapa kehendaki. Kami mengucap syukur, ya Tuhanku. Malam hari ini Engkau membukakan mata, hati, pikiran, pengertian kami Tuhan, untuk kami mendapat sesuatu yang lebih dalam hidup ini. Berikan kami Tuhan seperti hati-Mu. Belas kasihan, mengampuni, mengasihi sesama. Itu yang Engkau mau. Seperti firman-Mu tadi mengatakan, aku tidak mau lagi hidup di dalam kuk perhambaan. Kuk perhambaan sudah dilepaskan oleh salib Kristus. Haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mendengar setiap keluhan hati kami Tuhan. Malam hari ini, haleluya. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang malam ini hadir, yang malam hari ini sudah menerima firman-Mu, yang mana mereka ada di dalam kesesakan. Oh haleluya, Engkau Allah yang maha tahu. Buka jalan Tuhan untuk setiap kami. Kami percaya kami akan tidak seperti ini lagi, tapi kami akan maju lagi, setapak lebih maju lagi, setingkat lebih tinggi lagi. Baik itu jasmani maupun rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Engkau sudah mengirim anak-Mu yaitu Gunawan. Kami berdoa untuk Gunawan, Tuhan berikan pewahyuan lebih. Tuhan mampukan dia untuk jalan di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Penyertaan-Mu di dalam hidupnya selalu sempurna adanya. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang malam hari ini belum hadir dimanapun mereka berada. Keadaan apapun yang sedang mereka alami, kiranya Tuhan senantiasa ada bersama mereka, dan apabila mereka di dalam kesesakan, Tuhan selalu tolong tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami mengucap syukur dan menutup doa malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terjadilah kepada setiap kami sesuai dengan rencana-Mu. Rencana-Mu selalu indah Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang memelihara, Bapa yang melindungi kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini Bapa di surga menurunkan berkat yang melimpah atas setiap tangan yang terangkat, berupa keselamatan, kesehatan, kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera yang berkekalan,
yang menjadi sangu buat kita menapak kepada masa depan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari jemaat yang hadir sudah terima firman. Terima semua yang baik dari Bapa di surga. Mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami.